Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Novita Sari dengan NPM 07, Ida Noviana dengan NPM 02, Niken Sugesti dengan NPM 03, dan Astria Munitasari dengan NPM 30. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Ikatan pada Padatan Ionik. Definisi senyawa ionik. Senyawa ionik terjadi karena partikel penyusunnya bermuatan positif dan negatif, sehingga berinteraksi dengan ikatan ionik. Senyawa ini biasanya dihasilkan oleh reaksi antara logam dengan non-logam. Senyawa ionik dapat berada dalam fase gas, fase cair, dan fase padat. Senyawa ionik dalam fase gas terdiri dari pasangan-pasangan ion. Senyawa ionik pada fase cair terdiri dari ion-ion positif dan ion-ion negatif yang tersusun secara tidak teratur atau acak. Senyawa ionik pada fase padat terdiri dari ion-ion positif dan ion-ion negatif yang tersusun secara teratur, bergantian dan berulang. Nah, selanjutnya yaitu sifat-sifat senyawa ionik. Yang pertama, senyawa ionik cenderung mempunyai konduktivitas listrik sangat rendah dalam bentuk padatan, tetapi menghantarkan listrik sangat baik pada keadaan leburannya. Daya hantar listrik ini diasosiasikan dengan adanya ion-ion positif dan negatif yang bergerak bebas karena pengaruh listrik. Dalam keadaan padatan, ion-ion ini diikat kuat dalam kisi, tidak mengalami migrasi atau perpindahan, dan juga tidak membawa arus listrik. Yang kedua, senyawa ionik cenderung mempunyai titik leleh tinggi. Ikatan ionik biasanya sangat kuat dan terarah ke segala arah. Yang ketiga, senyawa ionik biasanya sangat keras tetapi rapuh. Yang keempat, senyawa ionik biasanya larut dalam pelarut polar dengan permitivitas atau tetapan di elektrum tinggi. Nah, selanjutnya tabel perbedaan sifat antara senyawa ionik dan kovalen. Senyawa ionik memiliki titik lebur yang tinggi, sedangkan senyawa kovalen titik leburnya rendah. Senyawa ionik memiliki titik didih yang tinggi, sedangkan senyawa kovalen memiliki titik didih rendah. Senyawa ionik dapat larut dalam air, sedangkan senyawa kovalen hampir tidak larut dalam air. Senyawa ionik tidak dapat dibakar, sedangkan senyawa kovalen dapat dibakar. Nah, senyawa ionik lelehan dan larutannya dapat menghantarkan listrik, sedangkan senyawa kovalen lelehannya tidak dapat menghantarkan listrik. Senyawa ionik pada suhu kamar umumnya berwujud padat, sedangkan senyawa kovalen pada suhu kamar berwujud gas, cair, atau padat. Penggolongan senyawa ionik berdasarkan partikel penyusunnya. Nah, berdasarkan jenis-jenis ion yang terdapat dalam senyawa ionik dapat dibagi dalam 4 golongan. Nah, yang pertama senyawa ionik sederhana. Senyawa yang terdiri dari monoionik atau monokation dan monoanion. Contohnya yaitu NaCl. Yang kedua, senyawa ionik yang mengandung kation sederhana atau monokation dan polianion. Contohnya K2SO4. Yang ketiga, senyawa ionik yang mengandung anion sederhana atau monoanion dan polikation. Contohnya yaitu NH4Cl. Yang keempat, senyawa ionik yang mengandung polikation dan polianion. Contohnya yaitu NH4+. Karakter ionik dan cara menghitungnya dari suatu senyawa ionik. Nah, tidak ada senyawa ionik yang karakter ioniknya 100%. Menurut Pauling, untuk senyawa biner yang tersusun atas atom-atom A dan B dengan keelektronegatifan atom B lebih besar dibandingkan keelektronegatifan atom A, karakter ioniknya dapat diperkirakan dengan persamaan berikut. Karakter ionik sama dengan 1 dikurang E pangkat min 1/4 dikali XB min XA, di mana XA adalah keelektronegatifan atom A dan XB adalah keelektronegatifan atom B. Ini adalah tabel persentase karakter ionik dalam senyawa ionik biner. Suatu senyawa biner yang persentase karakter ioniknya lebih besar dari 50% dapat dianggap sebagai senyawa ionik, sedangkan bila karakter ioniknya lebih kecil dari 50% dapat dianggap sebagai senyawa kovalen polar. Nah, berdasarkan dari tabel ini, dapat disimpulkan bahwa suatu senyawa biner dapat dianggap merupakan senyawa ionik apabila
Perbedaan keelektronegatifan antar dua atom penyusun senyawa binder tersebut 1,7 atau lebih. Proses pembentukan ikatan ion pada senyawa ionik menurut Kossel. Tahun 1916, G.N. Lewis dan W. Kossel menjelaskan hubungan kestabilan gas mulia dengan konfigurasi elektron, kecuali He yang mempunyai 2 elektron valensi. Unsur-unsur gas mulia mempunyai 8 elektron valensi, sehingga gas mulia bersifat stabil. Kecenderungan atom-atom untuk memiliki struktur atau konfigurasi elektron gas mulia atau 8 elektron terluar disebut kaidah oktet. Selain itu, atom-atom dengan nomor atom kecil dari hidrogen sampai dengan boron cenderung memiliki konfigurasi elektron gas helium atau mengikuti kaidah duplet. Ikatan ion terbentuk antara atom yang mudah melepaskan elektron dan atom lain yang mudah menerima elektron. Misalkan ikatan ion pada molekul NaCl. Atom Na memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1. Cenderung melepaskan sebuah elektron valensi sehingga membentuk ion Na+, 1s2, 2s2, 2p6. Atom Cl yang berkonfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5 cenderung menerima sebuah elektron membentuk ion Cl- dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Selanjutnya, proses pembentukan ikatan ion pada senyawa ionik menurut Born-Haber. Pada tahun 1919, M. Born, Cavalcante, dan F. Haber menerapkan siklus termodinamika yang kemudian dikenal sebagai siklus Born-Haber. Hal ini didasarkan pada peran hukum Hess yang menyatakan bahwa entalpi reaksi adalah sama meskipun reaksi yang bersangkutan terjadi dalam satu tahap ataupun dalam beberapa tahap. Nah, siklus Born-Haber ini memiliki 4 tahap. Yang pertama yaitu mengalami sublimasi, di mana Na solid menjadi Na gas membutuhkan energi 108 kJ per mol. Nah, tahap yang kedua yaitu mengalami disosiasi, di mana 1/2 Cl2 gas menjadi Cl2 gas membutuhkan energi 121 kJ per mol. Tahap yang ketiga mengalami ionisasi pada Na gas menjadi Na plus gas membutuhkan energi ionisasi 496 kJ per mol. Tahap yang keempat yaitu mengubah Cl gas menjadi Cl- gas mengalami energi afinitas sebesar min 349 kJ per mol. Pada tahap 5, Na plus gas plus Cl- gas menjadi NaCl solid terlibat energi kisi sebesar min 787 kJ per mol diterapkan pada NaCl. Entalpi pembentukan NaCl solid dapat dipecah menjadi beberapa tahapan. Nah, perhitungannya adalah sebagai berikut, di mana entalpi pembentukan NaCl sama dengan min 411 kJ per mol. Entalpi penguapan Na solid menjadi Na gas sama dengan 108 kJ per mol. Entalpi atomisasi Cl2 gas menjadi 2 Cl gas sama dengan 121 kJ per mol. Afinitas elektron Cl2 gas plus E menjadi Cl- gas sama dengan min 349 kJ per mol. Energi ionisasi Na gas menjadi Na plus gas plus E sama dengan 496 kJ per mol. Nah, delta HF sama dengan delta HVAP ditambah 1/2 delta HDIS ditambah delta HEA ditambah delta HIE ditambah U0. Jadi U0 sama dengan delta HF min delta HVAP dikurang 1/2 delta HDIS min delta HIE min delta HEA. Nah, jadi U0 sama dengan min 411 kJ per mol dikurang 108 kJ per mol min 121 kJ per mol min 496 kJ per mol ditambah 349 kJ per mol. Nah, sehingga didapatkan U0 sama dengan min 787 kJ per mol. Adapun hal-hal yang penting dari siklus yang berkaitan dengan ikatan kimia.
Yang pertama yaitu delta H VAP selalu positif, tetapi biasanya relatif kecil dari besaran-besaran yang lain dan tidak besar variasinya untuk berbagai senyawa. Yang kedua, energi ionisasi selalu positif atau endotermik dan besar nilainya. Yang ketiga, afinitas elektron halogen selalu eksotermik, tetapi untuk chalcogen endotermik. Hal ini terjadi karena gaya tarik inti terhadap elektron kedua pada ion X, di mana X adalah chalcogen lebih kuat. Yang keempat, dalam berbagai kasus, jumlah energi ionisasi ditambah afinitas elektron selalu positif atau endotermik, dan kestabilan senyawa ionik terhadap sifat disosiasi menjadi unsur-unsurnya menjadi bertambah karena adanya kelebihan eksotermik yang ditimbulkan oleh gaya atraktif antar ion-ion yang berlawanan. Saya akan menjelaskan pengelompokan kisi kristal senyawa ionik. Senyawa ionik berupa padatan dan tatanan ion-ion dalam kisi kristalnya dapat diperlakukan seperti kemasan pada logam. Pada umumnya, anion mempunyai ukuran lebih besar daripada kation, sehingga anion-anion membentuk suatu kemasan dan kation terselip di dalam rongga-rongga antar anion yang tersebut interisi. Adapun prinsip umum kisi ionik sebagai berikut. Yang pertama, ion-ion diasumsikan sebagai bola-bola bermuatan yang tak terkompresi dan tak terpolarisasi. Semua senyawa ionik juga mempunyai sifat kompresi meskipun hanya dalam presentasi kecil, dan kenyataannya model bola keras berlaku baik bagi hampir semua senyawa ionik. Yang kedua, ion-ion mengatur dirinya sedemikian sehingga dikelilingi oleh ion lawan muatan sebanyak-banyaknya dan sedekat-dekatnya. Nah, khususnya hal ini terjadi bagi kation dan kemas rapat yang diadopsi ternyata tidak mengakibatkan anion-anion pengeliling saling bersentuhan. Yang ketiga, rasio kation terhadap anion harus menggambarkan komposisi kimiawi senyawa yang bersangkutan. Misalnya, struktur kristal CaCl2 harus tersusun oleh tatanan ion-ion klorida dan kation kalsium yang banyaknya hanya setengah jumlah ion klorida dalam kisi kristal. Nah, kristal ionik dibangun oleh kisi-kisi yang tersusun oleh ion-ion positif dan ion-ion negatif. Sedemikian sehingga gaya tarik-menarik antara ion-ion yang berlawanan muatan mencapai maksimum dan gaya tolak-menolak antara ion-ion yang sama muatan mencapai minimum. Nah, kemas rapat bola-bola dengan ukuran sama menyisakan dua tipe celah, lubang, ruang terbuka, atau rongga antara lapis-lapisnya. Biasanya, anion-anion yang umumnya lebih besar ukurannya membentuk kemas rapat dan kation yang lebih kecil ukurannya menempati rongga, yaitu rongga tetrahedral atau rongga oktahedral. Apabila ukuran kation relatif terlalu besar, mungkin kation ini tidak cocok baik ke dalam rongga tetrahedron ataupun rongga oktahedron dalam kemas rapat anion yang bersangkutan. Nah, struktur kristal ion dipengaruhi oleh muatan relatif dan ukuran relatif ion-ion yang bersangkutan. Nah, struktur kristal ion dipengaruhi oleh muatan relatif dan ukuran relatif ion-ion yang bersangkutan. Suatu kristal ion bersifat stabil apabila setiap kation tepat menyinggung anion-anion di sekelilingnya. Sedemikian pula sebaliknya. Nah, kation yang lebih kecil membuat singgungan terbaik apabila dengan 4 anion tetangga terdekat membentuk bilangan koordinasi 4 dan menempati rongga tetrahedron yang lebih kecil daripada rongga oktahedron. Senyawa-senyawa yang mempunyai struktur kristal sama dikatakan isomerfis. Untuk mempermudah visualisasi, bangun kisi kristal sering dituliskan menurut model kemas rapat stick and ball, sehingga baik bangun geometri, jumlah atom dan ion maupun bilangan koordinasi dapat ditentukan dengan mudah. Nah, senyawa sederhana dengan rasio formula kation atau anion 1:1, 1:2, 2:1, dan 2:2 akan dijelaskan secara ringkas berikut ini. Yang pertama, natrium klorida. Salah satu contoh dari rock salt adalah natrium klorida. Natrium klorida mengkristal dalam bentuk kubus pusat muka.
Untuk membayangkan bentuk ini, perhatikan posisi salah satu ion-ion yang sama. Ion-ion Na+ saja atau ion-ion Cl saja pada sistem 1 unit sel kristal. Cl- ditunjukkan dengan warna hijau dan Na+ ditunjukkan dengan warna ungu. Sebagaimana ditunjukkan pada gambar, 8 ion Cl- menepati ke-8 sudut suatu kubus. 6 ion Cl yang lain menepati ke-6 pusat muka kubus ini. Jika kubus tersebut diperluas atau diperpanjang dengan tambahan masing-masing satu muka lagi ke arah horizontal dan vertikal, maka akan terlihat bahwa tiap ion Na+ menepati pusat setiap bangun oktahedron dan ion Cl-. Dengan demikian, kristal NaCl dapat dikatakan mempunyai bangun kemas rapat kubus pusat muka ion Cl, dan ion Na+ yang lebih kecil menepati rongga oktahedral. Selain itu, perluasan bangun ini juga akan memperlihatkan adanya bentuk kubus pusat muka yang dibangun oleh ion-ion Na+, seperti halnya yang dibangun oleh ion-ion Cl-. Oleh karena itu, kisi kristal natrium klorida merupakan dua kisi kubus pusat muka yang saling tertanam di dalamnya. Perluasan pada gambar B akan menunjukkan dengan jelas bahwa tiap ion dihubungkan dengan 6 ion lainnya, maka masing-masing ion mempunyai bilangan koordinasi 6. Dalam satu unit sel, jumlah masing-masing ion atau atom dengan mudah dapat ditentukan, yaitu 4, sehingga memenuhi stokiometri 1:1 dengan formula NaCl. Yang kedua, struktur cesium klorida. Berbeda dengan natrium klorida, NaCl, cesium klorida CsCl mengkristal dalam bentuk kubus sederhana atau kubus primitif, jadi tidak termasuk kemas rapat. Hal ini berkaitan dengan ukuran Cs+ yang relatif lebih besar, yang sangat memerlukan rongga yang besar daripada rongga oktahedron, sebagaimana ditunjukkan pada gambar. Di dalam kisi kristal, ion-ion Cl- menepati ke-8 titik sudut kubus dan ion pasangannya Cs+ menepati pusat badan kubus itu. Dengan demikian, bilangan koordinasi ion Cs+ dapat ditentukan dengan mudah, yaitu 8, karena dihubungkan dengan 8 ion Cl-. Nah, ke-8 ion Cl- masing-masing menepati posisi yang ekivalen dengan nilai yang sama dalam satu unit selnya, yaitu 1/8, dan mempunyai satu stick penghubung sebagai bilangan koordinasi. Dengan kata lain, tiap ion Cl tentu mempunyai 8 stick penghubung atau bilangan koordinasi 8. Cs+ ditunjukkan dengan warna kuning dan Cl- ditunjukkan dengan warna hijau. Yang ketiga, struktur zinc blende dan wurtzit. Zinc sulfida merupakan satu contoh senyawa polimorf mengkristal dalam dua macam bentuk kisi yang sangat berbeda, yaitu zinc blende dan wurtzit. Dalam kedua macam bentuk ini, kedua ion Zn dan ion S masing-masing mempunyai bilangan koordinasi 4. Zinc blende mempunyai struktur kemas rapat kubus pusat muka anion dengan kation mengisi setengah rongga tetrahedron pada gambar A. Dalam satu unit sel, masing-masing ion dapat dihitung dengan mudah, yaitu 4 untuk kubus pusat muka ion S2- dan 4 untuk ion Zn2+ interior, sehingga dipenuhi rasio stokiometri 1:1. Wurtzit mempunyai struktur kemas rapat heksagonal ion S2- dengan ion Zn2+ mengisi setengah rongga tetrahedron sebagaimana terlihat pada gambar B yang menunjukkan lapisan A, B, A. Untuk atom S, dalam satu unit sel terdapat 6 atom Zn yang terdiri atas 4 atom Zn yang terdiri atas 4 atom interior, dan 1/3 kali 6 atom sudut heksagonal tengah, dan 6 atom S yang terdiri atas 3 atom interior, 2 kali 1/6 kali 6 atom muka, dan setengah kali 2 atom pusat muka. Dengan demikian, bangun ini memenuhi stokiometri 1:1. Pada kedua bentuk ini, masing-masing kation dan anion mempunyai bilangan koordinasi 4. Zn ditunjukkan dengan warna abu-abu dan S2- ditunjukkan dengan warna kuning. Selanjutnya, struktur fluorid. Kalsium fluorida mengkristal dalam bentuk struktur fluorid. Struktur ini merupakan kemas rapat kubus pusat muka ion C32+ dan ion
F- menepati 8 rongga tetrahedral. Dengan demikian, dalam satu unit sel terdapat 4 ion Ca dan 8 ion F, sehingga dipenuhi rasio stokiometri 1:2. Bilangan koordinasi ion F sehingga dipenuhi rasio stokiometri 1:2. Bilangan koordinasi ion F min dengan mudah dapat diketahui, yaitu 4, sesuai dengan posisinya sebagai atom interior yang menepati rongga tetrahedral dengan 4 stik penghubung. Bola kation menempati 2 posisi, yaitu posisi sudut kubus dan pusat muka kubus. Nah, posisi sudut kubus 1:8 atom dihubungkan oleh 1 stik penghubung, dan ini ekivalen dengan posisi pusat muka kubus 1/2 atom yang dihubungkan dengan 4 stik penghubung. Kedua posisi ini menghasilkan bilangan koordinasi 8 untuk kation. Jika baik posisi maupun kation dan anion dibalik, hasilnya adalah struktur antifluorid, misalnya Li2O dan Na2O. Nah, Ca2+ ini ditunjukkan dengan warna merah dan F- ditunjukkan dengan warna hijau. Yang kelima, struktur rutil. Titanium dioksida bersifat polimorf, menghasilkan dalam 2 macam bentuk, yaitu rutil dan anatase. Rutil merupakan bangun kemas rapat heksagonal ion O2- dan ion Ti4+, menempati hanya setengah rongga oktahedral. Susunan ini seperti menghasilkan struktur tetragonal dengan ion Ti4+, menepati pusat badan dan ke-8 sudutnya sehingga memberikan nilai 2 ion dalam satu unit selnya. Sedangkan ke-6 ion oksida yang mengakomodasi rongga oktahedral 2 menempati posisi interior dan 4 menempati posisi 2 bidang muka tetragron masing-masing 2 ion, sehingga memberikan total nilai 4 ion. Dengan demikian, struktur ini menghasilkan rasio stokiometri kation atau anion 1:2. Bilangan koordinasi kation adalah 6, yaitu 6 anion oksida yang tertata secara oktahedral, dan bilangan koordinasi anionnya adalah 3, yaitu 3 kation Ti4+ yang tertata secara trigonal. Nah, Ti4+ ini ditunjukkan dengan warna putih dan O2- ditunjukkan dengan warna merah. Nah, yang terakhir, struktur beta kristobalit. Silikon dioksida SiO2 mengkristal dalam bermacam-macam bentuk. Beberapa diantaranya distabilkan oleh kehadiran atom-atom asing. Salah satunya adalah beta kristobalit yang mirip dengan struktur zinc blende. Atom-atom silikon menepati semua posisi atom Zn dan S di dalam struktur zinc blende. Dan atom-atom oksigen menepati posisi di antara atom-atom silikon. Bentuk lain adalah tridimit yang mirip dengan struktur Wurtzit. Dalam kedua macam struktur ini dibilang koordinasinya adalah 4 untuk silikon dan 2 untuk oksigen. Nah, S ini ditunjukkan dengan warna ungu dan O ditunjukkan dengan warna merah. Saya Donoviana akan melanjutkan pembahasan mengenai energi kisi. Energi kisi adalah kuantitas termodinamik yang didefinisikan sebagai energi yang dibebaskan apabila ion-ion dalam keadaan gas bergabung untuk menghasilkan 1 mol senyawa ionik kristalin. Energi kisi juga didefinisikan sebagai energi yang diperlukan untuk mengubah 1 mol senyawa ionik padatan menjadi ion-ionnya dalam fasa gas. Energi kisi juga didefinisikan sebagai energi yang dilepaskan apabila ion positif dan ion negatif dalam keadaan gas berubah menjadi padatan. Untuk perhitungan energi kisi, dimulai dari cara perhitungan entalpi pembentukan senyawa ionik padatan dari gas-gas penyusun ion yang bersangkutan. Contoh sederhananya yaitu NaCl. Studi sinar X menunjukkan bahwa atom-atom tersusun dalam bentuk kubus. Gambar dapat dilihat dalam makalah gambar 1.21. Dan setiap atom Na dikelilingi oleh 6 atom Cl secara oktahedron. Demikian juga sebaliknya, bila diasumsikan bahwa atom-atom ini berupa ion-ion Na+ dan ion Cl- paling pendek dinyatakan sebagai R0, maka energi elektrostatik antar dua ion bertetangga ini dapat dinyatakan dengan rumus Coulomb. E dalam Joule sama dengan min E kuadrat per 4 pi epsilon 0 R0 dengan harga epsilon 8,854 kali 10 pangkat min 2 C kuadrat min
pangkat min 1 Joule pangkat min 1. Berikut ini adalah persamaan bond length untuk energi kisi senyawa-senyawa ionik yang sangat susah untuk meramalkan harga-harga energi kisi secara akurat. Untuk kristal NaCl sendiri, penggunaan persamaan tersebut melibatkan harga-harga faktor sebagai berikut. Atas dasar besaran tersebut, harga U0 dapat dihitung yaitu min 755 kJ mol pangkat min 1. Harga eksperimen yang terbaik adalah min 770 kJ mol min 1. Kesalahannya terdapat min 2%. Kemudian jari-jari ionik. Jari-jari ionik adalah jari-jari dari kation atau anion yang dihitung berdasarkan jarak antara dua inti kation dan anion dalam kristal ionik. Perbedaan utama pada jari-jari ionik dengan jari-jari van der Waals terletak pada perbedaan gaya tariknya. Jarak antar ion dalam LIV contohnya merupakan jarak gaya tolakan antara inti Li dengan inti F seimbang dengan gaya elektrostatis yang kuat antara ion Li+ dengan F-. Energi tarikan antara Li+ dan F- cukup tinggi, lebih dari 400 kJ mol pangkat min 1, dan energi London LiF berharga derajat 4 kurang lebih 4 kJ mol pangkat min 1. Oleh karena itu, gaya-gaya dalam kristal LiF jauh lebih tinggi dan jarak antar ionnya yaitu 195 pm menjadi lebih pendek dari yang diharapkan berdasarkan jari-jari van der Waals. Li dan F yaitu sebesar 294 pm. Faktor-faktor yang mempengaruhi jari-jari ionik. Yang pertama, bilangan koordinasi ion. Jari-jari kation bertambah besar dengan bertambahnya bilangan koordinasi dari ion tersebut. Untuk ion Na+, diperoleh harga jari-jari ion dengan bilangan koordinasi 4-12 seperti pada tabel berikut. Kemudian bertambahnya bilangan koordinasi ion Na+ menyebabkan bertambahnya tolakan antara ion-ion negatif yang terikat oleh ion Na+. Tolakan ini dapat dikurangi apabila jarak antara ion-ion negatif bertambah. Bertambahnya jarak-jarak antara ion-ion negatif akan memperbesar jarak antara ion Na+ dengan ion-ion negatif yang diikatnya, akibatnya jari-jari ion Na+ bertambah besar pula. Muatan ion. Bertambahnya muatan ion positif akan memperkecil jari-jari ion tersebut. Fenomena ini dapat diidentifikasi dengan membandingkan jari-jari kation-kation yang memiliki jumlah elektron yang sama, kation-kation isoelektron, dan dengan bilangan koordinasi yang sama pula, misalnya jari-jari ion Na+, Mg2+, Al3+, yang datanya diberikan pada tabel berikut ini. Ion-ion Al3+, Mg2+, dan Na+ adalah isoelektron dan memiliki kulit yang sama. Karena jumlah proton pada ion Al3+ lebih besar dari Mg2+ dan lebih besar daripada Na+, maka kekuatan tarikan inti terhadap elektron-elektron, khususnya elektron yang berada pada di kulit terluar pada ion Al3+ lebih besar daripada Mg2+ dan lebih besar daripada Na+, sehingga ukuran atau jari-jari ion yaitu Al3+ lebih kecil daripada Mg2+ dan lebih kecil daripada Na+. Pauling mengusulkan suatu metode praktis untuk menghitung rasio jari-jari ion, yaitu bahwa jika dua ion mempunyai konfigurasi gas mulia yang sama, misalnya NaF, maka rasio jari-jari harus berbanding terbalik dengan rasio muatan nuklir yang dialami oleh elektron-elektron terluar. Muatan inti elektron dapat dihitung dengan menggunakan tetapan perisai empiris, misalnya seperti yang dikembangkan oleh Slater, yang menyatakan bahwa sebuah elektron di dalam kulit utama kedua yang penuh dilindungi oleh semua elektron yang lain sampai dengan elektron ini mengalami interaksi dengan muatan nuklir sebesar 4,5 unit kurangnya dari yang aktual 11. Muatan efektifnya adalah 11 min 4,15 sama dengan 6,85. Untuk atom F, muatan efektifnya adalah 9,00 min 4,15 sama dengan 4,85. Maka menurut Pauling dengan persamaan berikut dihasilkan sebesar 0,71 karena jarak interionik dalam NaF adalah 231 pm, maka Rna+ dan Rf- sama dengan 231 pm, hingga dapat diperoleh Rf
sama dengan 135 pm dan RNA+ sama dengan 96 pm. Rasio jari-jari ionik. Yang pertama, uraikan terkait rasio jari-jari ionik. Rasio jari-jari kation anion disebut juga aturan rasio jari-jari adalah perbandingan jari-jari kation terhadap jari-jari ionik anion dalam senyawa kation anion. Rasio ini dinyatakan dalam rumus sederhana Rc/Ra. Anion-anion hampir selalu lebih besar daripada kation-kation karena muatan berlebih dan muatan inti kation menarik awan elektronnya ke dalam, sedangkan muatan negatif berlebih dari anion menyebabkan awan elektronnya mengembang. Pelepasan elektron oleh suatu atom menyebabkan bertambahnya rasio muatan inti dengan muatan elektron, sehingga tarikan inti terhadap elektron akan lebih efektif. Yang kedua, uraikan terkait model susunan kation dan anion dalam penentuan rasio jari-jari ionik serta urutan kestabilannya. Untuk koordinasi yang stabil, anion dan kation harus kontak satu sama lain. Bila kation lebih besar dari rasio jari-jari ideal, kation dan anion masih bersentuhan. Tetapi kation dan anion terpisah, maka ia bisa dianggap stabil. Seperti pada gambar. Bila kation terlalu kecil, kation tidak dapat kontak dengan anion sekitarnya. Ada tolakan di sekitarnya, maka itu tidak stabil. Seperti pada gambar, urutan kestabilannya yaitu sebagai berikut. Tidak stabil, stabil, anion yang berwarna biru, kation yang berwarna merah. Yang ketiga, uraikan terkait bagaimana cara perhitungan rasio jari-jari ionik. Ada 3 cara menghitung rasio jari-jari ionik, yaitu yang pertama, anion-kation bersinggungan, anion-anion berjauhan. Yang kedua, anion-kation bersinggungan, anion-anion bersinggungan. Yang ketiga, anion-kation berjauhan, anion-anion berjauhan. Lalu uraikan tentang yang pertama, polarisasi senyawa ionik menurut aturan Fajans. Yang pertama, kation dengan ukuran semakin kecil dan muatan positif semakin besar mempunyai daya mempolarisasi semakin kuat. Yang kedua, anion dengan ukuran semakin besar dan muatan negatif semakin besar akan semakin mudah terpolarisasi. Yang ketiga, kation yang mempunyai konfigurasi elektron gas mulia mempunyai daya mempolarisasi lebih kuat. Yang kedua, kelarutan senyawa ionik dalam air dan proses hidrasinya. Pada proses pelarutan senyawa ionik, kutub negatif oksigen dari molekul air akan mengepung dan menarik kation, dan kutub positif atom hidrogen dari molekul air akan mengepung dan menarik anion sebagaimana yang ditunjukkan oleh gambar berikut, yaitu model proses pelarutan NaCl dalam air.